Hmm, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, saya Dani Putri Kristianti dari Divisi Koor Penanggung Jawab. Saya dari mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman, jurusan saya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang apa kegiatan dan manfaat tentang jurnalistik. Kita berbincang santuy gitu ya teman-teman. Yang ini kita nunggu yang lainnya. Kita juga nanti kedatangan narasumber kita, ada namanya Nivika Nian Sanusi. Halo. Dari kita nunggu narasumbernya terdahulu ya. Halo. Halo ya. Halo Vika. Halo. Oh ya, gimana kabarnya? Kabarnya sih ya alhamdulillah baik. Cuma Ya, ya kayak gini lah. gimana tuh dengan tugas-tugas kuliah kamu gitu? Lumayan banyak ya Tugas pasti ya. kalau tugas sih ya banyak sih. Cuma yang lebih ke agak ribetnya itu praktikum. Oh iya, praktikum. Iya, tahu. Eh, Ya, Terus, praktikum kan harus praktek kan. Kalau online kan uh, susah. iya, lebih enak ke ini ya, langsung terjun ke lapangannya gitu ya. Kalau praktikum ya Iya, dibandingkan saya. Ya udah. iya benar. Sebelumnya aku akan memperkenalkan narasumber kali ini. Nama lengkapnya adalah Vika Nian Sanusi, panggilannya Vika, bener ya? Ya, Iya benar. dia tempat tanggal lahirnya di Klaten, tanggal 23 November 2000. Statusnya dia adalah mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman, jurusan Teknik Pertanian, angkatan 2018. Alamat rumahnya di Perumahan Gria Karen Indah 2, Blok 1, nomor 11, Kelahang, Sokaraja, Banyumas. Riwayat pendidikannya, yang TK, kalau TK di TK Pertiwi Kalimana, SD-nya itu SD Negeri 1 Surabaya, SMP-nya SMP Negeri 1 Kalimana, SMA-nya SMA Negeri 1 Sokaraja. Kalau untuk perguruan tinggi di Universitas Jenderal Sudirman sampai sekarang. Uh, Ya, sebelumnya kan kan judulnya kan terkait kayak jurnalistik nih. Nih, kamu berbagi kayak pengalaman ikut jurnalistik itu seperti apa sih gitu. Em, dari awal banget ya. Ya, Jadi tuh sebenarnya aku tuh bukan terjun atau dari awal SMA, SMP tuh dari jurnalis itu tuh enggak gitu loh. Jadi tuh aku tuh bener-bener pure ikut jurnalistik UKM jurnalistik ini tuh dari kuliah. Jadi oh tuh dari kuliah, iya. jadi tuh awalnya tuh nggak tahu apa-apa gitu. Cuma setelah masuk di kuliah ini di perguruan tinggi ini kan ada UKM tuh terus ikut Hmm. nyoba masuk awalnya tuh nggak cuma di UKM jurnalistik doang cuma dicoba-coba di beberapa UKM gitu cuma terus kayak nyamannya sukanya tuh ke jurnalistik kayak gitu terus Iya. diajarin dari hal cara jadi seorang reporter jurnalis tuh gimana terus ya terus ikut tahap-tahapnya sampai akhirnya diterima gitu. Asik tuh ikut jurnalistik tuh. Aku juga sebenarnya pengen ikut jurnalistik gitu. Tapi masih apa kayak malu-malu gitu. Ya, terus itu berarti kamu ikut jurnalistik itu berarti dari ini ya, dari semester berapa sih kamu ikut jurnalistik? Semester satu Dari atau semester? kuliah, iya semester 1.
Lumayan lama ya. Lumayan. Oh ya, kalau menurut kamu nih manfaat ikut jurnalistik itu apa aja sih? Kalau manfaat tuh menurut aku banyak banget. Soalnya kayak di jurnalistik itu kan kita diajarin ngomong, diajarin nulis, kayak gitu. Jadi skill kita ngomong ke orang lain yang kita nggak kenal tuh bisa diasah gitu. Terus juga yang kita nulis-nulis berita itu tuh jadi kena gitu loh. Nanti kalau pas di kuliah disuruh bikin apa review atau apa itu tuh dapat banget kayak gitu. Heeh. Kalau berarti ya sih emang emang kalau jurnalistik emang juga manfaatnya juga banyak sih. Terus yang waktu itu kamu kan pernah ikut apa sih yang waktu demo yang unsut yang masalah apa ya itu ya yang lupa tahun kemarin itu kami ikut terjun ke situ ya. Iya ikut. Oh, itu Yang kamu unik. ngapain aja? Itu kamu ngapain aja Jadi itu kalau boleh tahu? kalau waktu itu tuh sebenarnya waktu itu tuh aku tuh sebenarnya waktu itu tuh yang terjun ke sana tuh cuma beberapa reporter gitu yang udah ditunjuk yang emang tugasnya ada di sana kayak gitu. Cuma karena aku kebetulan pengen gitu ya, pengen ngeliat juga, pengen ikut juga, terus aku bilang ke sama yang ada di Agrika itu, di LPM Agrika, terus kebetulan aku kayak bikin berita medol waktu itu, media online. Terus kalau yang dilakuin di sana itu sih yang pertama tuh ngeliput ya. Jadi ngeliput yang ada di IG-nya LPM Agrika gitu, kayak siaran langsung gitu live. Terus habis itu kita bikin Agrika TV konten-konten yang dalam dalam bentuk video gitu yang taruh di YouTube. Lah terus ada juga buat terus juga buat media online kayak gitu. Jadi kayak Oh, meliput layaknya reporter gitu. heeh. Berarti di apa tuh di UKM kamu berarti ada konten YouTube-nya juga ya? Iya, ada. Jadi tuh Oh, boleh. Ah, lanjutin. jadi kalau di UKM-nya aku tuh ada beberapa produk namanya. Yang pertama tuh ada FN. FN tuh berita kayak buletin gitu, tapi tuh cuma beredar di Fakultas Pertanian. Itu tuh Mm, bentuknya dalam mingguan gitu, sebulan 2 kali atau 3 kali ya gitu. Terus ada lagi yang namanya media online. Media online tuh yang di internet gitu, ada webnya. Terus mm, di YouTube ada Agrika TV di YouTube-nya. mm. Itu ada majalah. Terus ada yang bulanan itu namanya Agri Agrika. Bentar, aku lupa. Ya nggak apa-apa santai aja. Ya jadi gitu ya Iya, teman-teman. Kalau jurnalistik itu ada yang kayak menebitin majalah juga gitu. nah, kayak gitu. Heeh. Beberapa banyak lah. Apa? Nya tuh banyak gitu. Itu berarti itu kayak beritanya itu kayak sekitar kampus gitu ya atau ada yang lain gitu loh. Kalau apa namanya beritanya itu kalau itu sekitar kampus, cuma ada yang di wilayah Baling Mas Cakep, yang majalah itu yang diterbitkan setiap tahun itu tuh di wilayah Baling Mas Cakep kayak gitu. Itu nah itu yang di mana ya? Aku aku pernah dengar tapi cuman itu di mana sih kalau boleh tahu? Yang majalah, Ah, ah. jadi kalau yang majalah itu tuh kan kita terbitinnya itu setiap setahun sekali. Nah, Mm-mm. terus eh, isi konten dari beritanya itu tuh tentang dunia pertanian. Nah, itu tuh Mm-mm. narasumber itu kita ambil dari wilayah Baling Mas Cakep. Jadi ada dari Oh, Banyumas, Lingga, Banjarnegara, Kebumen, kayak gitu. Jadi kita oh benar-benar banyak ya. terbit gitu. Banyak banget itu. Ya, Terus apa lagi? Berarti itu kayak ke
berbagai ini aja ya, daerah paling cakep aja ya, kayak Banyumas dan lain sebagainya gitu. Ya ya. Iya. Terus nih apa namanya, kan banyak tuh. Aku sendiri juga masih penasaran tuh majalah apa tuh yang Agrica itu tuh. Aku tuh pingin beli tapi nggak tahu mau beli di mau ngomong ke siapa gitu. Sebenarnya Mau kalau beli ke mau siapa gitu. sebenarnya kalau misalnya mau beli tuh bisa ngehubungin di IG-nya itu apa LPM Agrika. Kalau nggak ke Hmm, aku juga atau yang anggota di situ juga nggak apa-apa, boleh banget. Soalnya emang kita juga masih ada stok majalah gitu. hmm. Wah, keren gitu. Aku kapan-kapan deh kalau misalkan ada berita baru lagi beli. Ya, jadi itu teman-teman. Jadi itu LPM Agricanya si Vikanian ini juga ada majalahnya juga dan juga ada konten YouTube-nya. Kalian bisa subscribe gitu. Apa nama YouTube-nya apa ya kalau boleh tahu? Agrika TV, Agrika TV. Iya, Agrika TV. Ya, tuh ya pokoknya di Ya. subscribe, like dan komen. Itu di situ banyak informasi yang terbaru juga. Nah, sekarang yang aku tanyain kegiatan untuk jurnalistik sendiri itu seperti apa kalau boleh tahu nih? Kalau kegiatannya itu yang pertama tuh kita nentuin dulu kan, nentuin namanya RDR. RDR itu Heeh. kayak rapat dewan redaksi singkatannya. Jadi itu tuh kayak kita tentuin isu apa nih yang kita bakalan bawa di berita kayak gitu. Terus habis itu Mm, kita tentu narasumbernya siapa. Terus habis itu kita mau tanya apa aja, kita ulik semuanya di situ. Jadi awalnya tuh kita tuh bener-bener kayak belajar gitu loh di papan, terus mm, ditulis apa latar belakang, terus mau tanya apa aja, terus permasalahannya mau terkait ngangkat tentang apa kayak gitu. Kalau udah lakuin RDR, habis itu kita lanjut ke reportase. Nah, reportase ini fase. tuh wawancara kayak gitu. Jadi kita nanti ada beberapa temen gitu ya, beberapa orang kayak 2 orang atau 3 orang yang megang berita itu. Terus habis itu kita wawancara ke narasumber yang ada di berita yang mau kita angkat kayak gitu. Terus habis kita wawancara, terus kita bikin beritanya, terus nanti habis bikin Mm, berita, edit, nanti ada editornya, terus habis itu baru mm, terbit, terus sirkulasi kayak gitu sih. Wah, Tahap-tahap keren, keren, keren. banyak Kalau kalau tahap-tahapnya. mm, nah, kalau kamu sih di sini kan di LPM Agrica itu divisi pengusahaan itu gimana sih? Maksudnya program kerjanya itu seperti apa? Kalau boleh tahu nih. Kalau aku ini kan ikut divisi perusahaan, jadi Oh ya, divisi perusahaan maksudnya. perusahaan itu tuh kayak menyangkut tentang keuangan kayak gitu. Jadi kayak perusahaan itu ya. Jadi kalau di setiap produk yang kita tayangin itu tuh kita tuh ada yang namanya iklan. Nah, Hmm. dari si perusahaan ini tuh fungsinya itu untuk mengelola keuangan itu. Jadi kayak untuk membantu biaya cetak dari majalah, dari Hmm. dari terus apa namanya kayak ngadain open PO baju kerja atau jaket. Hmm. Nah, itu tuh yang mengurusinya itu divisi perusahaan kayak gitu. Oh, berarti kayak apa namanya? Misalkan ada ini ya kayak mau buat baju PDL gitu ya contohnya ya. Nah, kayak gitu, baju kerja, baju PDL. Hmm. Kayaknya kalau di Unsut itu setahu aku itu kayaknya yang baru ada UKM kayak jurnalistik itu baru pertanian ya. Kalau yang universitas dari fakultas lain kayaknya belum ada deh. Kayaknya fakultasnya Kalau aku aja juga nggak ada. kalau dari fakultas lain tuh udah ada sebenarnya, cuma mungkin Hmm. kayaknya kurang kayak jadi mungkin orang-orang mikirnya nggak ada kayak gitu sebenarnya. Hmm. Kayak dari dari FISIP ada,
ada. Terus Mm-mm. kedokteran juga katanya sih mau diadain lagi. Soalnya dulu sempat vakum tuh ya. Oh, iya, 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 iya. Pokoknya beberapa tuh biologi ada, biologi. Mm-mm. Lu sih yang ada, cuma mungkin kurang Oh, terekspos aja kali ya. iya kayaknya sih kurang kurang aktif juga. Paling itu setahu aku itu eh, yang dari teman-teman aku juga katanya itu kalau untuk yang jurnalistik itu lebih aktifnya ke ke Fakultas Pertanian gitu. Nah, ini sih pengen belajar gitu sih. Tapi kebetulan itu di di UKM Univ juga ada kayaknya ada jurnalistik apa ya namanya apa ya kalau nggak salah itu. Kenapa kamu nggak ikut itu deh? Soalnya aku tuh emang nggak tertarik di yang universitas gitu. Mikirnya tuh Oh, kayak jauh gitu loh, nggak deket gitu loh. oh. Lebih deket fakultas kayak gitu daripada univ. Terus juga Hmm, lebih iya. banyak di fakultas kayak gitu. Lebih kayak maksudnya lebih lebih ke fakultas dibandingkan dengan univ ya. Kalau univ kan kadang harus ini terus harus itu gitu loh. Banyak banget juga ya. Terus uh, di acara Agrika sendiri nih sering ada acara nggak kayak acara kayak apa ya makrab atau kayak kayak konser gitu ada nggak? Sering ada nggak? Kalau Kalau di tahunnya Agrika kalau tuh tahun termasuknya tuh banyak acara. Kalau menurut aku sendiri tuh mm-mm. banyak banget gitu. Soalnya dari awal masuk aja itu kita tuh dari berbanyak orang yang daftar Agrika itu cuma cuma diambil beberapa orang aja kayak gitu. Jadi tuh emang tahapnya tuh banyak banget. Setelah Mm-mm. kita ya makrab ada, terus habis itu Mm-mm. kita tuh ada namanya pro ekspansi. Nah, Mm-mm. pro ekspansi itu kayak kegiatan yang menyambut anak-anak baru yang bakal masuk ke Agrika kayak gitu. Nah, itu ada kayak makrab, ada welcoming party, terus ada pendidikan lanjut, kayak gitu sih. Oh, Terus kayak gitu, jadi emang sebenarnya banyak banget. Terus pameran, cuma pameran foto mm-mm. ini tuh kan setiap tahun. Cuma gara-gara ada pandemi ini, jadi tahun ini diundur. Padahal harusnya Udah. bentar lagi. Iya, Tuh, soalnya bayangkan. itu nah sekarang yang ingin aku tanyain tuh. Nah, ini kan lagi ada pandemi corona gitu ya. Nah, kalian masih aktif nggak kalau aktif dalam UKM ini, Agrija ini? Nah, mungkin rapat atau ada program kerja, tapi lewat online gitu. Kalau gara-gara ada pandemi ini, kalau rapat sih belum ada lagi gitu. Mm-mm. Soalnya kita juga ngeliat kan dari anggota-anggota LPM Agrika ini kayak banyak banget tugas kuliah, kan beda-beda Mm-mm. jurusan tuh, kan Iya. beda-beda kan mau gimana. Jadi Mm-mm. tuh agak susah gitu kalau mau rapat di online gitu. Mm-mm. Terus kita tuh sebenarnya ada agenda musyawarah anggota nih. Cuma Oh, gara-gara gara-gara ada ini jadi diundur dulu. Cuma kayak LPG-an kayak gitu tuh tetap diadain, tetap di apa dikasih ke ketuanya gitu. Terus mm-mm. kalau buat berita paling itu kita tetap update-nya itu cuma di media online doang. Jadi tuh kalau Mm-mm. yang bentuk kertas itu kan tidak memungkinkan ya karena nggak lagi di kuliah. Jadi kita hanya dalam bentuk online aja gitu, dalam bentuk web kayak gitu sih paling. Oh, palingan lewat kayak sekarang serba online gitu ya. Tapi tuh Online. apa namanya? Jadi kayak acaranya itu tuh kayak yang banyak yang diundur gitu loh. Aku juga sih lihat dari yang acara yang lainnya gitu, termasuk dari himanya jurusan aku tuh juga ada, maksudnya ada acara mau
apa tuh puisi gitu tuh akhirnya lewat online, bahkan serba online kayak gitu. Terus tapi kalau untuk yang sekarang ini masih tetap buat majalah nggak? Kalau pandemi maupun ada pandemi COVID apa? Kalau sebenarnya tuh majalah tahun ini itu tuh sebenarnya dipegang sama anak 18 sama anak Mm-mm. 19. Terus Heeh. dan biasanya tuh majalah itu kan dibikinnya itu kan pas lagi liburan semester nih, yang liburan panjang. Nah, harusnya Mm-mm. bentar lagi sekarang. Cuma karena ada Mm-mm. ini, jadi masih belum ada omongan sih. Cuma Mm. kalau untuk dibikin atau enggak belum ada omongan. Cuma kalau disuruh untuk Mm-mm. mempersiapkan, ada kayak kita disuruh kasih tahu dari angkatan 18 apa aja nih yang mungkin masih dibingungin buat majalah kayak gitu. Terus suruh nyiapin aja nanti kalau emang semestinya emang ada atau diundur, ya persiapan aja kayak gitu sih. Cuma kalau ada atau enggak itu masih belum difixin, belum dibicarain kayak gitu. Mm. Masih belum, masih 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 berarti intinya masih rencana gitu ya. Iya, masih abu-abu, belum Mm. jelas gitu. Mm. Soalnya juga kampus juga nggak tahu kan untuk berangkat kuliahnya lagi juga nggak kapan. Kan ada yang bilang katanya bulan September udah mulai berangkat Ya, kuliah, tapi sedangkan yang yang lainnya masih itu ada karena ada pandemi itu. masih belum jelas gitu kan. Emang kebijakan Mm-mm. kayak gimana kayak gitu. Ya lanjut lagi boleh ingin sampaikan ke tentang jurnalistik nih masih seputar itu. Mungkin aku mau cerita pengalaman aja kali ya. Boleh boleh nggak apa-apa. Kalau di jurnalistik itu, khususnya jurnalistik kampus ya kayak aku, menurut aku tuh banyak banget manfaat yang bisa diambil gitu. Mungkin Mm-mm. eh, kalau dari UKM itu kan berbeda-beda ya, mungkin kalau yang jurnalistiknya. Kalau yang tapi kalau Mm-mm. yang dari aku, menurut aku ini tuh ngebentuk banget gitu dan ngebuka Mm-mm. pikiran. Dan kita kan pasti Mm-mm. waktu wawancara itu kan ketemu orang baru, ngobrol Mm-mm. baru, dapat relasi baru, terus bisa ngelatih Mm-mm. keberanian buat ngomong ke orang yang tak kenal, kayak gitu sih. Mm-mm. Terus eh, kalau misalnya jadi reporter, itu kan pasti dapat Mm-mm. kartu tertuh, kartu Mm-mm. tanda pengenal. Dan itu tuh banyak banget manfaatnya. Kalau jadi tuh kalau semisal kayak kita ke ya, mau nih nggak boleh Mm-mm. masuk tuh sih. Tapi kalau kita nunjukin kartu itu, kita tuh boleh masuk. Oh, kalau kalau misalkan ada kartu kayak ini ya, ini aku punya kartu misalkan namanya Vikanian, ini dari LPM Agrica, aku boleh masuk ya. Kan ini mempersilahkan gitu ya. Ya terus lanjut lagi. Kalau misalnya kita mau nonton konser nih, Mm-mm. terus bilang aja kita ngeliput, itu dibolehin masuk. Kayak gitu kalau Mm-mm. pengalaman teman-temanku gitu loh. Terus habis itu juga Mm-mm. kita juga sambil jalan-jalan sih kalau menurut aku, apalagi kalau pas majalah tuh, soalnya kan kita nggak cuma Mm-mm. di lingkungan Purwokerto aja, kayak ke Mm-mm. Kebumen, Cilacap, ke Banjarnegara, itu tuh sama aja kayak jalan-jalan gitu loh, walaupun Mm-mm. sambil wawancara gitu ya. Tapi itu sangat asik sih menurutku. Terus Mm-mm. kalau buat ini kuliah, mungkin kan pada mikir kayak Ya, ya lanjut tadi ini sinyalnya kayaknya sinyalnya lagi terus nggak mendukung. Mm-mm. kalau
pengalaman aku sendiri, emang di semester awal tuh agak mengganggu sih. Kalau menurut aku pribadi agak Mm-mm. mengganggu. Cuma seiring berjalannya waktu, pasti kita jadi bisa bisa mengatur waktu kan. Terus Mm. malah jadinya tuh bisa mengatur waktu dan akhirnya malah tambah bagus kalau IPK ya. Jadi aku dulu Mm-mm. tuh emang Iya, IPK-nya agak kecil, terus semenjak ikut mm. ya bisa atur waktu juga kan, latihan juga, akhirnya Mm-mm. ya bisa inilah naik gitu kalau menurut aku mas. Alhamdulillah, iya. Gak apa-apa, maksudnya semester satu jelek di semester satu, tapi yang lainnya harus naik gitu ya. Ya, silakan lanjutin lagi. Ngomong apa lagi nih ya. Te- terus juga kita nih juga nggak cuma di bidang jurnalistik aja sebenarnya, Mm-mm. kita tuh fotografi juga. Jadi kalau di fakultas kesenian ini tuh jurnalistiknya itu digabung sama fotografi gitu, jadi nggak dipisah. Kalau di Mm-mm. selain kan ada yang dipisah. Nah, kalau kita Mm-mm. tuh digabung. Jadi kita tuh di setiap tahunnya tuh ada yang namanya pameran foto. Nah, pameran Mm-mm. foto kita tuh memamerkan karya-karya, hasil karya dari anggota LPM Agrika kayak gitu. Dan itu Mm-mm. tiap tahun ada dan biasanya gratis HTM-nya, HTM-nya cuma tahun ini sebenarnya waktu itu tuh pas sebelum liburan, liburan gara-gara si corona ini, Mm-mm. itu lagi mempersiapkan itu, lagi ada Silakan, Pak. Mm-mm. lagi mempersiapkan buat pameran itu, cuma padahal tinggal selangkah lagi, cuma gara-gara kampus libur, akhirnya ya udah Mm-mm. diundur Diundur gitu. semuanya. Itu Iya, kemungkinan nanti acaranya mulai lagi nunggu udah baik ya, bisa jadi tahun depan gitu ya. bisa jadi bisa jadi malah tahun ini mungkin nggak ada diganti tahun depan kan juga bisa jadi. Mm-mm. Ya, eh, dari jurnalistik sendiri nih, aku tuh masih kadang kan ada anak ya kayak nggak pede gitu ngomong. Itu tuh gimana tuh? Kalau kamu sendiri tanggapannya kamu, ada orang yang kayak mau ngomong gitu ya, tapi kayak nggak berani gitu loh, malu gitu. Sebenarnya kalau buat aku sendiri mah sebenarnya aku tuh juga dulu malu banget buat ngomong gitu. Hmm. Cuma ya ya aku mencoba buat nggak malu gitu loh. Kayak Hmm. belajar biar nggak malu lagi gitu. Nah, Hmm. kalau tanggapan aku mah kalau buat orang-orang yang masih malu, kalau misalnya dia nggak ada keinginan dan nggak ada tindakan buat ngelakuin hal itu biar nggak malu lagi ya nggak bakalan bisa gitu loh. Hmm. Kalau aku kenapa aku udah nggak malu di ngomong di depan umum? Sebenarnya masih malu sih ini. Cuma Yang anggap aja kayak kayak ngobrol biasa gitu. itu tuh ya gara-gara aku ikut jurnalistik juga soalnya kan Hmm. tuh kalau di Agrika tuh ada yang namanya magang. Magang tuh kayak kita belajar bikin berita, bikin produk kayak gitu. Itu tapi masih bareng-bareng gitu sama temen awal-awalnya. Terus ya kita wawancara, wawancara ke orang kayak gitu. Dulu tuh aku wawancara di Fakultas Kedokteran dan itu Hmm. lumayan buat nemuin narasumbernya bolak-balik ke fakultas, kehujanan. Terus akhirnya ya dibantu gitu sama teman-teman. Terus Ya. ya udah bisa kayak gitu. Jadi ya emang perlu latihan gitulah kalau misalnya mau ngomong di depan umum gitu dan harus punya Hmm. kemampuan kalau menurut aku. Heeh. Itu bener-bener kayak atau awal misalkan ya ngomong mau ngomong tapi aku takut salah gitu tuh gimana ya. Kadang aku juga ngerasain seperti itu. Dulu aku pernah aku ada tugas terus suruh wawancara sama dosen tuh termasuknya.
kayak takut gitu mau mau ngomong apa, takut salah, gitu gimana tuh? Kalau itu mah ya harus mencoba sih kalau menurut aku. Soalnya kalau misalnya nggak dicoba ya nggak bakalan tahu kan gimana. Terus kalau Mm-mm, salah masalah salah atau nanti gimana, kalau menurut aku ya kalau salah ya belajar lagi gitu loh. Soalnya mm-mm, nggak juga kan orang langsung bener terus gitu juga nggak mungkin kan. Pasti ada salahnya. Nah kalau kita udah pernah salah ya memperbaiki kayak gitu kalau menurut aku mah. ya sih benar-benar. Berarti lebih banyak introspeksi diri gitu ya. Iya, 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 Iya. 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 Ya, lanjut lagi kamu cerita pengalamannya kamu selama pas ikut itu. Atau pengalaman kamu pas masih waktu kuliah juga nggak apa-apa, terserah. Hmm, kalau pengalaman aku waktu itu aku tuh sempat jadi ketua di bidang kabiting, ketua bidang acara di acara Pro Ekspansi ini kan. Nah, itu tuh menurut aku tuh sangat berkesan banget soalnya jadi tuh acara Pro Ekspansi ini tuh ketua Hmm. bidangnya angkatan yang muda kayak gitu loh kalau di FMA Mm-mm. gitu. Jadi tuh kita tuh dituntut buat kayak jadi pemimpin kayak gitu kalau kalau Mm-mm. yang ya. Jadi ya itu menurut aku yang awalnya aku nggak pernah jadi ketua di sebuah Mm-mm. ya aneh gitu. Terus Mm-mm. aku jadiin itu sebenarnya tuh aku kayak kayaknya nggak mungkin gitu ya kayak Mm-mm. gitu kan nggak pernah. Tapi kalau dicoba terus pelan-pelan belajar 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 ya ya akhirnya udah lewat aja gitu bisa sukses acara itu kayak gitu. Terus apa lagi ya? Ya pokoknya kalau di jurnalistik mah insya Allah banyak lah manfaatnya yang didapat. Iya. Banyak relasi. Kan pasti kadang tuh ada event-event yang ngadain nggak di Fakultas Pertanian aja gitu. Jadi kadang tuh kita ketemu sama dari FISIP, kita kenalan sama Mm-mm. yang ada di FISIP, terus kadang dari biologi, dari Mm-mm. ekonomi, kayak gitu sih. Ekon- Iya gitu. Kalau kalau ilmu budaya belum pernah ya, soalnya ilmu fakultas ilmu Kalau budaya. di FIB sebenarnya kalau pengalaman aku sering kok kayak kayak sirkulasi, kayak ngasih-ngasih produk tuh, kayak dari Mm-mm. ya produk yang bulanan kita itu sering, Mm-mm. soalnya kan produk bulanannya ini kan kita kita sirkulasiin ke seluruh fakultas di Unsud kayak gitu. Mm-mm. Nah, cuman kalau kan di FIB ini nggak ada ini kan ya, nggak ada UKM jurnalistik ya, belum ada ya. Belum, belum ada, belum ada. Iya, jadi kita kalau nggak salah, kalau fotografinya ada ya. Kalau fotografinya ada. Nah, kayaknya kita kasihnya ke fotografinya deh. Hmm. Itu paling sih, iya paling kayak gitu doang. Soalnya emang nggak ada kan di Ya emang FIB. FIB belum ada sih kayak untuk Biasanya, jurnalistik itu. Sebenarnya itu banyak anak FIB yang mau ikut jurnalistik, tapi sampai sekarang katanya kan ada yang mau direncanain tuh. Tapi sampai sekarang itu belum ada gitu. Yang hmm, mm, oh ya, aku mau sedikit nanya tentang pengamat organisasi kamu tuh yang tentang Kongres Nasional Imatutani itu berarti itu dari eh lima. agri himanya kamu itu tuh nggak Nah, kegiatan itu ngapain aja kalau boleh tahu? jadi Hmm. itu sebenarnya itu tuh kepanitiaan. Mm-mm. Jadi di tahun 2019 kemarin itu, kan aku baru aja masuk nih. 2019 atau 2018 ya? 19 deh kayaknya. Itu aku tuh Mm-mm. baru masuk kuliah kan. Nah, Mm-mm. lan ini tuh ada namanya IMATETANI itu Ikatan Mahasiswa Teknik Pertanian. Jadi itu Mm-mm. se-Indonesia kan. Nah, Mm-mm. di IMATETANI itu biasa ngadain kongres. Nah, biasanya Mm-mm. kongres itu
diadain di berbagai fakultas gitu. Jadi tuan rumahnya tuh berpindah-pindah gitu. Nah, Mm-mm. kebetulan 2019 kemarin itu tuh yang tuan rumahnya itu dari Unsud. Nah, terus ada open Ya. recruitment panitia. Nah, di situ aku masuk, aku ikut, terus kebetulan jadi staff PLO, pendaftaran dan LO kayak gitu. Oh, ya ya. Itu Terus kalau berarti buat itu sebentar. Berarti itu yang ikut ikut IMA Tertanian itu seluruh seluruh universitas gitu ya, yang ada iya, jurusan teknik pertanian. iya benar yang mendaftar lah kayak gitu. Mm-mm. Yang dari Jogja ada nggak kalau boleh tahu? Kalau dari Jogja ada dari UGM sama dari Instiper. Oh, Instiper, iya iya. Nah, itu ada. Sering juga, soalnya kita satu rayon kan, rayon D. Jadi Mm-mm. sering sering berinteraksi juga lah, sering Mm-mm. berkomunikasi. Mm-mm. Sering. Oke, itu Itu sering ini ya. sebenarnya Iya. kongresnya kongresnya seru sih menurut aku, soalnya itu tuh aku tuh pertama kali ikut kepanitiaan Mm-mm. yang kan ya, apalagi itu tuh Mm-mm. bener-bener rame banget dari seluruh univ pada dateng, banyak banget. Terus kita itu tuh acaranya seminggu di Baturaden di Mm-mm. hotel dulu. Terus habis itu ya kita kayak apa ya, have fun, terus kayak ada musyawarah juga kayak gitu. Terus asik sih, soalnya kan aku kan jadi PLO. Nah, PLO itu kan kayak jadi apa namanya, pendamping gitulah ya, pendamping di Mm-mm. univ. Nah, kebetulan kemarin mendampingin univ IPB, jadi tuh Itu kenal. itu kamu sendiri gitu ya, Mas, pendamping IPB apa gimana? Sebenarnya aku Oh. pendamping IPB, aku tuh Hmm. pendamping Universitas Samratulangi Itu di mana itu Bu, kalau boleh tahu? Manado deh kayaknya. Oh, mana tuh? Jauh banget ya, sampai ke, rela sampai ke Pulker. Keren, keren, Unif keren itu sih keren. karena dari univnya nggak mampu buat ke sini, terus Mm-mm. jadinya aku nemenin gitu, nemenin yang Mm-mm. peserta banyak. Nah, kebetulan yang pesertanya banyak itu dari IPB, terus ya aku Mm-mm. bantu sama partner aku juga, jadi berdua cewek cowok, aku sama temen aku cowok, jadi Mm-mm. ping di IPB kayak gitu. Jadi seru sih, jadi kayak kenal gitu sama anak-anak dari IPB, terus follow-followan juga, terus Terus tahu berbagi pengalaman gitu ya. Ah, benar keren bagi. itu. Keren, keren, keren. Bagus tuh pasti tuh. Itu tuh acaranya dari Kongres Imam Tetani sendiri nih, kayak itu tuh bahas tentang apa sih? Kayak tentang jurusan teknik pertanian atau gimana? Kalau boleh tahu. Sebenarnya sih eh, aku nggak nggak paham banget ya sama Himata Hmm. Tani, soal Himata Tani ini kan eh kemarin tuh kan kongres. Nah, aku kan cuma cuma panitia loh, bukan Hmm. anggota Himata Tani kayak gitu. Hmm. Cuma sih aku Himata Tani itu kayak apa ya, kayaknya lembaga atau apa gitu ya pokoknya ikatan gitu mahasiswa teknik pertanian se-Indonesia. Nah, di Imata Tani itu tuh ya kayak ada ketuanya, ada sekretarisnya, Hmm. ya kayak Berarti Kak, organisasi. berarti itu kayak organisasi BEM gitu ya, kayak Ya, organisasi BEM seluruh Indonesia gitu ya. iya gitu, kayak kayak di situ tuh wadahnya anak-anak teknik pertanian dari berbagai universitas kayak gitu sih, lebih ke Hmm. situ. Nah, itu mereka waktu datang ke sini, terus mereka untuk nginepnya di mana? Kalau boleh tahu, ada yang di Kalau buat tempat. nginepnya, kita itu kan 7 hari seminggu ya. Mm-mm. Jadi waktu pertama kali mereka datang itu tuh kita nginep di Hotel Rodamas. Jadi itu tuh kita sewa, Oh, ya itu tuh kita sewa mm, buat temen dari seluruh univ itu buat nginep di situ semalam. Nah, habis mm-mm. itu
di malam selanjutnya kita itu nginep di hotel apa ya namanya, pokoknya lupa, di Batu Raden, Hmm. di yang lebih bagus lagi lah daripada yang sebelumnya. Di Hmm. sana kegiatan-kegiatannya juga di sana kayak di aulanya hotel itu kayak gitu. Hmm. Iya, 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 iya. Terus yang kedua nih aku pengen tanya lagi. Terus kan kamu pernah ikut yang apa tuh Makrab dan Outbound Gear 2019 itu berarti itu apa sih maksudnya? Itu tuh Makrab Bima. Oh, itu baru pertama kali kamu ikut ya? Apa gimana? Apa udah lama? Iya, baru Hmm. pertama kali. Soalnya itu kan setiap tahun. Nah, itu kan pas aku eh, tahun kedua ya berarti ya. Pokoknya itu habis aku, itu kayak ospek gitulah kalau di Makrab tuh. Hmm. Jadi terus ada rekrutmen ya aku ikut juga buat Makrab itu kayak gitu. Baru pertama kali itu, baru pertama kali. Hmm. Tahun ini sebenarnya harusnya sih ada, cuma masih rencana gitu, masih abu-abu lah, masih belum tahu soalnya ya keadaannya kayak Karena gini kan. ya karena ada pandemi gini. Sebenarnya kalau Iya kan. kalau nanti malah ada apa ya makrab online gitu. Nah, itu nggak tahu tuh. Soalnya makrabnya kita kan juga beda gitu loh dari yang lain. Ya nggak beda banget sih, cuma ada part-part yang harus langsung, nggak bisa online kayak gitu. Hmm. Jadi itu kayak misal nih contohnya kan kamu kan dulu waktu kamu semester satu kan ikut makrab tuh berbagi cerita dong pengalaman kamu ikut makrab. Sebenarnya ini tuh sangat cerita yang sangat sering aku ceritakan gitu ya. Nah, Soalnya ya ada yang anak-anak yang maksudnya yang anak-anak baru lulus SMA pingin tahu udah keterima di universitas mana kan masih kayak makrab itu apa gitu. Nah, jadi makrab itu singkatan dari malam keakraban. Nah, makrab ini biasanya tuh diadain di setiap fakultas kayak gitu. Terus kalau rangkaian acaranya, kegiatannya itu berbeda-beda kan setiap fakultas. Kalau buat fakultasku sendiri, sebenarnya rangkaiannya tuh ya kita kayak tujuannya tuh ya untuk mengakrabkan gitu, mengakrabkan antara kakak tingkat dengan adik-adiknya yang baru masuk ke teh ke fakultasnya kayak gitu. hmm, Kalau pengalaman sih dulu waktu awal-awal maba ikut makrab, mikirnya tuh nginep gitu loh. Nginepnya itu gak lama. Kan biasanya kalau misalnya pramuka nginepnya cuma semalam kan. ya semalam mati ya. Nah, kalau sekarang tuh kayak 2 malam. Dulu tuh bingung, oh ini harus nginep gitu. Soalnya kan apa namanya, aku kan juga bukan anak kos kan di rumah gitu. Jadi kadang juga, aduh boleh enggak nih, jauh nggak nih kayak gitu. Cuma ternyata, oh ternyata kayak gitu ya kalau kuliah kayak gitu kan. Hmm. Terus apa ya pengalamannya? Ya seru sih, seru. Terus juga kita juga jadi kenal sama teman-teman satu fakultas kayak gitu. Kan Hmm. pasti waktu jadi maba kan nggak kenal sama semuanya kan, Hmm. Hmm. gitu. Jadi Asing kayak asing gitu loh ini siapa gitu. gitu. Cuma sekarang udah kalau ikut makrab jadi tahu, jadi kenal gitu sesama kan. Biasanya kan dibikin kelompok-kelompok kecil juga kan buat makrab kayak gitu. Hmm. Itu tuh tujuan buat kelompok itu tuh kenapa? Maksudnya dalam artian itu misalkan kan makrab nih, mau makrab dibagi kelompok A, kelompok B, kelompok C itu tuh biar apa maksudnya? Itu dibagi kelompok tuh ya biar saling kenal gitu. Terus juga buat biasanya kan kalau di setiap kelompok itu kan pasti ada kayak tugas-tugas, terus kayak ada games gitu kan ya, juga Hmm. pelatih kreativitas, kekompakan kayak gitu juga sih. Terus juga Oh. biar
kenal sama kating-kating juga gitu loh. Soalnya kan kalau di setiap kelompok itu kan pasti ada pendampingnya, ada kakak tingkatnya. Nah, Hmm. dari kakak tingkatnya itu tuh bisa ngenalin ke kakak tingkat yang lain kayak gitu sih. Bisa Hmm. eh, jembatan lah sebagai jembatan untuk interaksi adenya ke kakaknya kayak gitu. Kalau buat Hmm. kelompok sih kayak gitu. Kakak kakak tingkat di sana ada yang apa ya kayak ada yang galak gitu atau enggak gitu. Sebenarnya sih, sebenarnya kalau pengalaman makrab yang Hima ini sebenarnya tuh nggak boleh diceritain sih. Kalau Ya. sama kalau kalau sama yang kayak adik tingkat gitu loh, kalau yang mau masuk. Soalnya Hmm. emang ada, tapi kayaknya nih yang nonton kayaknya bukan anak SMA sih kayaknya. Lebih kayak yang teman-teman kamu ya kayak kalau nggak salah tadi. Jadi aku ceritain aja ya nggak apa-apa. Ya Jadi itu emang apa-apa. dari fakultasku tuh emang agak beda dari fakultasku. Jadi jurusanku tuh emang agak beda dari jurusan lain di Fakultas Pertanian. Mm-mm. Di jurusanku itu kan ada embel-embel teknik, Teknik. teknik Berarti berarti itu nanti kalau misalkan udah lulus nih nanti jurusannya sarjana teknik pertanian atau gimana ikutnya itu? ikutnya kita ke sarjana teknik, bukan sarjana Oh, pertanian tapi sarjana teknik. oh, Iya, paham, paham. agak beda gitu ya. Mm-mm. Nah itu karena ada embel-embel tekniknya, jadi emang makrabnya agak keras, kayak agak ada part-part yang bikin kita tegang gitulah, bikin kita ya punya pendirian, terus jadi mental lah, menguji mental gitulah kalau di makrabnya teknik pertanian. Keren itu, keren banget kerennya. Oh ya, sebentar. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa lewat komentar itu ada tulisan komentar terus boleh bertanya tentang seputar jurnalistik atau pengalaman tentang organisasi. Ya, ada yang ingin ditanyakan nanti bisa tulis di situ. Ayo. Ini Mbak Dani juga lagi KKN? Iya, aku lagi KKN sih, tapi kayak gitu. KKN di Kenapa? KKN di mana? Oh, KKN aku di Diskominfo Pemalang, di kantor ibu aku. Di daerah masing-masing kan ya kalau KKN sekarang. Iya, sekarang itu KKN desa sendiri gitu loh. Eh, tapi lebih enak sih kalau KKN desa sendiri itu lebih kenal ke universitas lain. Kebetulan aku sama anak UNS. Hmm, iya sih, ya bener-bener. Kalau KKN biasanya kan seunsut doang kan, seuniversitas doang. Iya, se-universitas doang. Terus juga biayanya kan kalau daerah gitu. Kalau yang untuk reguler itu kayaknya iya biayanya itu lebih banyak. Tapi kalau misalnya KKN sendiri aja biayanya enggak sih. Palingan cuman pembagian itu kan di unsur sendiri tuh ada pembagian topi sama masker. Nah, masker itu ada 21. Nah, yang satu ada topi satu itu topinya buat aku untuk 21 masker itu dibagi sama orang-orang gitu. Ya tetap nggak jauh-jauh dari inilah apa namanya pencegahan corona lah ya Iya, KKN-nya. mm-mm. Terus apa palingan program kerja aku itu jaga posko terus ngecek ngecek yang corona di Pemalang itu ada berapa terus yang lainnya itu aku ada program kerja siaran radio juga kayak gitu. Oh, ada radio. Baru tahu itu aku malah kalau yang radio. Ya kalau siaran radionya itu di radio Suara Widuri gitu kayak apa kayak nyampein apa tuh
edukasi tentang COVID gitu, cara penanganannya gimana, terus kan ini kan udah mulai ini ya kehidupan normal baru Iya, new gitu. normal. Di Banyumas gimana? Udah diterapkan apa belum? Udah sih kalau new normal itu emang waktu pas sebelum new normal ini emang termasuknya lumayan sepi dari biasanya. Mm, Terus kemarin juga aku udah sempet keluar rumah kan. Soalnya aku mm. juga kadang ada kegiatan apa tuh jualan juga gitu kan COD. Itu Oh udah iya cewek. Heeh. lumayan, lumayan rame lagi sih sekarang. Terus penerapan penggunaan maskernya juga cukup bagus. Soalnya kadang juga ada pemeriksaan. Nggak kadang sih, eh, Hmm. ada pemeriksaan yang nggak pakai masker kayak gitu diperingatkan kayak gitu. Oh, berarti Eh, di Banyumas lebih ketat gitu ya? iya, orang apa dapat cerita dari temanku juga ada yang padahal dia bawa mobil nggak pakai masker tapi tetap nggak boleh gitu, tetap ditilang, tilang masker. Lebih tilang. Itu Iya, bayarnya berapa kira-kira kalau untuk itu tilang? itu bayar sih, cuma diperingatkan, terus difoto KTP-nya kayak buat gitu loh kalau melanggar. Terus Mm. habis difoto, terus diingetin nanti kalau tanggal berapa gitu, misal kalau tanggal 1 nggak pakai lagi, nanti dikarantina kayak gitu katanya sih. Nakutin. Kalau disuruh karantina. Aduh. Tapi itu kamu kalau di Bogor tuh emang sepi ya gitu ya. Kalau yang untuk Usut sendiri juga kayak sepi banget Udah, kayak gak gimana. aku kemarin lewat sepi banget. Cuma emang apalagi tuh di jalan apa sih? Sebelum jalan Madrani itu apa ya? Yang biasanya macet banget tuh. Gunung Muria. Gunung Muria Nah, bukan? iya Iya, iya heeh. itu kan biasanya macet banget tuh. Waktu pas Mm. kemarin tuh bener sepi, sepi sesepi sepinya. Itu sepi banget, gila. Cuma terus pas di keadaan new normal ini udah lumayan ada mobil, ada motor gitu, lumayan rame lagi lah. Cuma waktu pas awal-awal corona tuh bener-bener sepi banget. Sepi banget Par. gitu. Padahal dulu biasanya macet kan di situ. Iya, kalau pas awal puasa gitu ya termasuknya banyak takjil. Tapi sekarang ya Allah, aku aja juga lihat dari snap teman aku aja bener-bener sepi kayak nggak ada orang gitu loh. Bener-bener sepi banget, gila. Ya gitulah. Hmm. Ini yang lihat teman-teman kamu ya. Sama. Kalau ini yang salah satu yang lihat juga ketua divisinya aku nih, ada Mbak Ayu. Oh, Ayu, oh Mbak. Halo Mbak Ayu. komen dong, komen. Ya paling gitu Berarti tuh, sih kalau jurnalis dan lain-lainnya. Halo Isna. Ini kayaknya teman-teman aku nonton. kayaknya sih iya, ya tapi ada yang anak sini juga sih Ya, yang pejuang perubahan juga salsa, salsa, salsa. Ini tuh bener-bener materi kali ini tuh tentang jurnalistik udah apa ya udah si Vikanian udah berbagi cerita dari di perjalanan dia ikut jurnalistik seperti apa, terus manfaat bagi dia itu apa, terus jadi ya banyak 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 lah. Terus aku juga pengen jadi jurnalistik sih, tapi kebetulan semester 7 ada matkul jurnalistik, makanya aku nanti oh, kapan-kapan belajar sama kamu gitu. oh ada matkulnya ya? Iya, ada Oh iya, matkulnya. iya ya. Soalnya emang kalau jurnalistik tuh lebih ke situ sih ya. Kayak Iya, menulisnya kan pasti, menulis beritanya. heeh. Soalnya kan kalau
kalau kata katingku tuh jurnalistik itu nanti banyak nanti penelitian juga sih ke luar kota. Tapi karena ada pandemi ini nggak tahu itu nggak tahu itu kapan. Iya, soalnya emang gara-gara ada ini apa planning tuh bener-bener gagal semua Iya di planning. benar banyaknya gagal semua. Termasuk aku juga mau ada apa ya PLP itu kayak semacam ngajar gitu magang juga diundur nggak tahu ini kapan katanya dia ngomongnya Juli ada yang ngomongnya Agustus gitu. Iya, emang udah sebenarnya udah banyak planning mau ngapain, malah Mm-mm. semuanya harus di rumah. Uh, untuk Purwokerto sendiri tuh coronanya gimana naik apa turun? Kalau Purwokerto sih waktu kemarin sempet naik deh kayaknya. Cuma Mm-mm. aku kurang kurang tahu perkembangan sih kalau misalnya Purwokerto paling Mm-mm. Indonesia itu. Oh di Indonesia udah sampai 33 lebih. Cuma waktu itu sempet ada yang viral yang nggak mau jenazah yang kena COVID nggak mau diterima warga. Uh-uh. Nah Iya. itu sempet viral waktu itu di deket Pasar Wage gitulah kalau nggak salah. Mm, mm, Kayak gitu sih. pasar eh, ya ampun aku juga apa ya kayak kaget gitu apa ya Allah planning aku tuh saking banyaknya itu dibatalin semua kan aku juga nanti ada kuliah kerja lapangan tuh di Semarang itu cuma sehari tapi itu di Semarang nggak jadi itu banyak yang diundur. Aku juga agak bingung sih nanti kan aku bentar lagi PKL tuh. Heeh. Nah, itu nggak tahu juga PKL-nya mau gimana. Padahal itu kan kalau PKL ke biasanya kalau aku kan ke pabrik kan, ke pabrik, Mm-mm. pabrik ngelihat langsung lah ini gimana pabrik-pabrik nggak tahu ada yang buka, ada yang enggak. Terus juga pasti berhubungan sama banyak orang juga kan. Mm-mm. Nggak tahu lah Oh, ini gimana nanti. PKL nanti lewatnya bisa jadi PKL online. Nggak jadi. Kalau PKL online gimana? Cuma dikasih tahu datanya doang sama aja bohong nggak sih? Iya, benar, benar, benar. Tapi semoga aja sih bulan Agustus udah kelar lah coronanya, biar aku juga, biar bisa, apa ya, mulai kuliah lagi gitu. Terus juga ada pemberitahuan baru nih dari fakultas aku, katanya itu kuliahnya nanti sampai semester depan itu mau ada yang tetap online gitu, walaupun new normal. Nah itu masih kayak pada pada demo gitu loh, masih kayak nggak terima. Denger katanya sampai tahun Heeh. depan masuk katanya gitu, dengar-dengar nggak tahu lah. Cuma kalau misalnya mau kuliah lagi juga susah, soalnya kan dari apa teman-teman yang dari berbagai daerah kan juga kasihan juga kan kalau misalnya Hmm. mau naik tas umum terus gimana gimananya itu kayaknya agak ribet juga deh kayaknya kalau misalnya akhir-akhir ini apa kuliah lagi itu kayaknya menurut aku sih nggak mungkin kayaknya lebih Mm-mm. beberapa bulan lagi sih kalau bener-bener udah gak ada coronanya gitu kalau menurut aku. Mm-mm. Tapi apa kalau kalau PKL itu berarti kamu lebih ke ini ya perusahaan ya gitu ya. Iya, lebih ke Hmm. ya perusahaannya gitu. Itu Ke berarti pabrik. semester semester depan gitu ya. Semester 5 ini kan semester 4. Oh, iya iya iya. Ya udah, nggak tahu bingung. Ya doain aja semoga bisa PKL terus. Kalau PKL Mm-mm. sendiri tuh kan ada ujiannya ya gitu ya. Iya, ada. Ya di akhir ada. Hmm. Mungkin bisa jadi PKL kamu bisa secara langsung, bisa ujian secara langsung juga lebih enak gitu dibanding lewat daring. Jujur kalau aku lewat daring itu malah pusing. Iya, pusing banget juga. Ya kalau misalnya kita mungkin ada wifi atau ada internet, terus pas jaringannya lancar gitu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya pas nggak lancar kan juga susah juga kan. Kasihan juga mungkin Iya, teman-teman kayak gitu. iya.
Heeh. Oh ya, ini waktunya udah mau habis. Ada yang ingin kasih saran gitu? Oh ya, ini udah tak tutup aja ya. Cukup sekian dari kami.